Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Wijayanti. Saya dari Universitas Asa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan influencer dalam kampanye wisata alam. Berikut adalah studi kasusnya, lalu ada tantangannya tersendiri, yaitu bagaimana persaingan antar destinasi, yaitu wisata alam itu sendiri, uh, muncul di kalangan wisatawan-wisatawan saat ini. Lalu adanya kurangnya visibilitas lokasi. Biasanya wisata alam di Indonesia, apalagi sekarang yang modelnya bagus-bagus itu, istilahnya sekarang ada hidden gem gitu. Jadinya biasanya cukup terpelosok dan jangkauannya cukup susah. Itu dia salah satu tantangannya. Lalu adanya minimnya keterlibatan dari generasi muda saat ini. Lalu berikut adalah analisis SWOT yang saya lihat ketika seorang influencer mengkampanyekan wisata alam. Kekuatannya sendiri adalah akan menjadi menarik untuk wisata alam tersebut dan jangkauannya pasti akan sangat luas. Kenapa luas? Biasanya seorang influencer itu sudah memiliki followers tidak di satu tempat atau followersnya bukan hanya orang-orang dari Jakarta aja, tapi menyeluruh. Menyeluruh itu biasanya jangkauannya luas itu tadi. Lalu bagaimana kepercayaan dari followersnya itu sendiri? Lalu ada weakness atau kelemahannya. Kelemahannya ini bisa jadi ketika salah mengiklankan atau salah mempromosikan, itu bisa membuat resiko citra dari seorang influencer tersebut. Lalu ada juga sulit mengukur ROI atau return on investment-nya. Lalu ada ancaman ketika influencer sudah berhasil untuk mempromosikan, ditakutkan akan over tourism yang datang ke sana. Jadinya kapasitas dari si destinasi tersebut eh, tidak menampung seperti itu. Lalu akan adanya perubahan algoritma dari si influencernya tersebut. Terus ada juga opportunitiesnya. Tren wisata alam. Tren wisata alam saat ini tuh lagi booming banget karena tadi semenjak pandemi berlangsung, setelah after pandemic, itu wisatawan itu melihat bagaimana ekoturism dan sustainability tourism itu sangat bagus dan sangat menarik. Jadinya mereka ingin mengunjungi, salah satunya adalah wisata alam. Dan wisata alam ini adalah eh, yang banyak menariknya adalah dari kalangan Gen Z dan milenial. Ini adalah strategi STP atau segmentasi targeting dan positioningnya. Segmentasinya pasti yang tadi saya sudah katakan, dari kalangan Gen Z, milenial, lalu ada digital native atau eco-conscious. Jadinya bagaimana komunitas-komunitas pecinta alam atau komunitas-komunitas yang memang mereka menggunakan sosial media secara berkala, jadinya mereka melihat si influencer tersebut mempromosikan wisata alam dengan sangat menarik. Jadinya calon wisatawan ini akan tergugah hatinya, akan penasaran bagaimana sih wisata alamnya di sana dengan secara langsung itu seperti apa gitu. Lalu targetingnya adalah traveler aktif media sosial tadi. Jadinya ketika calon wisatawan itu bermain IG, TikTok, atau mungkin YouTube, jadi si influencer tersebut ketika mempromosikannya itu tidak sulit. Ketika mereka sudah upload di platformnya mereka,
followersnya melihat, ada rasa penasaran itu sendiri, dan tidak hanya sampai di penasaran, kemungkinan besar mereka akan mengunjungi tempat tersebut gitu. Lalu ada positioningnya, wisata sebagai pengalaman visual dan emosional. Ketika followers atau calon wisatawan itu datang merasakan langsung, mereka akan membuat story, membuat reels atau membuat feed di Instagram. Mereka pernah ke sini sama seperti influencer yang mereka juga yang pernah datang ke sana. Seperti itu. Ada strategi influencer marketing, ada 5 langkah. Satu, adanya tujuan kampanye. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu bagaimana si influencer memperkenalkan dulu. Itu langkah pertamanya adalah memperkenalkan dulu. Tidak langsung adanya kunjungan, tapi yang pasti dari 1 juta followersnya si influencer tersebut tahu nih, oh, di Lampung itu ada yang namanya Pulau Pahawang. Pulau Pahawang itu termasuk wisata alam yang ternyata itu ada di Indonesia dan sangat amat cantik gitu contohnya. Nah, lalu ada yang kedua, langkah kedua adalah memilih influencer yang relevan. Gak mungkin ketika kita mengiklankan wisata alam, kita memilihnya influencer kosmetik, influencer kecantikan gitu. Itu tidak relevan. Pasti kita akan memilih influencer-influencer yang memang kesehariannya mereka, konten-kontennya mereka membahas tentang bagaimana tips jalan-jalan, bagaimana berwisata di alam terbuka yang seperti itu. Lalu desain kontennya harus menarik. Biasanya influencer-influencer yang sudah biasa mempromosikan wisata-wisata alam, mereka punya desain konten yang itu ciri khasnya mereka seperti itu. Lalu kita juga harus melibatkan komunitas lokal ketika membuat si influencer ini membuat promosi gitu. Lalu setelah jadi kontennya, jadi dipromosikan, kita lihat bagaimana evaluasinya, bagaimana tadi awareness-nya si followers tuh ada yang mulai penasaran tidak, engagementnya bagaimana ketika yang melihat sedikit atau ternyata yang melihat banyak nih gitu, atau mungkin kalau di TikTok masuk FYP enggak nih, seperti itu. Lalu ada visualisasi strategi atau mind map. Ketika sudah masuk tujuan si promosi itu apa, kita pilih platformnya, kita pilih mau di TikTok, di IG atau di YouTube, lalu setelah itu kita pilih si influencernya dan kita bentuk konsep si kontennya. Lalu kita lihat bagaimana engagementnya. Engagementnya itu yang tadi saya katakan, bagaimana si konten tersebut menarik untuk dilihat dan sampai pada akhirnya menarik untuk dikunjungi seperti itu. Dan jangan lupa untuk menambahkan tag atau tagar. Contohnya yang saya berikan di sini adalah Escape Indonesia, tagar Escape to Nature, atau wisata alam, tagar wisata alam Indonesia seperti itu. Kampanye ini tidak hanya promosi tapi akan membangun cinta pada alam pada akhirnya. Segitu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.